Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara kita membuat akun username dan password ketika Anda ingin mengakses artikel jurnal. Dalam artian Anda ingin mengajukan manuskrip artikel Anda pada penerbit Jurnal Madako Elementary School untuk dapat diterbitkan pada jurnal ini. Maka langkah pertama yang dapat Anda lakukan yaitu dengan mengetik tulisan submission. Nah, setelah mengklik tulisan submission, maka di tampilan ini akan muncul informasi, namun Anda dapat berfokus pada dua kata, yaitu login or register. Kalau Anda mengklik login, itu berarti bahwa sebelumnya Anda telah memiliki username dan password. Namun ketika Anda belum memiliki username dan password, maka silakan melakukan register terlebih dahulu dengan cara mengklik tulisan register. Nah, setelah Anda mengklik tulisan register, silahkan isi identitas yang dibutuhkan dengan catatan bahwa identitas yang wajib untuk dituliskan itu memiliki tanda bintang berwarna merah yang berada di sudut kanan atas dari masing-masing data yang dibutuhkan. Misalnya di bagian profile name, di situ ada permintaan pengisian data given name. Jadi silahkan diisi, misalnya di sini saya menuliskan Hairul Umada. Kemudian family name, karena tidak memiliki tanda bintang merah, itu menandakan bahwa hal itu tidak wajib untuk diisikan. Kemudian silahkan mengisikan afiliasi tempat mana Anda bekerja saat ini atau sebagai apa Anda di tempat tersebut, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, tenaga pengajar, atau lainnya. Misalnya saya tuliskan afiliasi saya Universitas Madako Toli-Toli. Kemudian di sini ada bagian country, artinya Anda berasal dari negara apa. Misalnya kita pilih saja Indonesia. Kemudian silakan memasukkan email aktif Anda pada keterangan login. Misalnya saya tulis Nah, setelah itu silahkan menuliskan username, yang dimana username ini nantinya yang dapat digunakan ketika ingin mengakses jurnal Madako Elementary School ini untuk pengajuan naskah artikel jurnal yang kita buat, agar nantinya ketika telah melalui proses peer review dapat diterbitkan pada jurnal ini. Nah, misalnya saya tuliskan biasanya dalam penulisan nama username itu memiliki ketentuan, yaitu biasanya terdapat huruf, mungkin menggunakan huruf kecil semua. Misalnya saya tuliskan Hairul dan dipersyaratkan ada simbol. Misalnya saya gunakan simbol underline atau garis bawah, kemudian harus disertakan dengan angka.
Misalnya saya tuliskan 2, 3. Nah, kemudian untuk password, silahkan menggunakan password yang mudah Bapak Ibu ingat. Nah, misalnya, setelah menuliskan password, silahkan ditulis kembali password yang telah dituliskan sebelumnya. Nah, kemudian setelah itu di bagian terakhir itu ada opsi yang harus Anda sepakati. Nah, tapi kalau Anda merasa yakin dengan keputusan itu, silahkan diberi tanda pada kotak kecil sebelah kiri dan beri tanda centang. Untuk review interest itu bisa diisikan atau tidak. Nah, silahkan setelah mengisi semua identitas yang dibutuhkan, silahkan klik register. Nah, setelah melakukan proses tersebut, maka nanti akan muncul tampilan registration complete. Nah, ini menandakan bahwa ketika telah muncul informasi registration complete, itu menandakan bahwa Anda telah resmi melakukan registrasi, di mana username dan password yang didaftarkan tadi dapat diakses ketika ingin mengajukan artikel jurnal pada jurnal Madako Elementary School ini. Nah, silahkan ketika username dan passwordnya telah ada, Anda dapat kembali mengklik tulisan submission. Nah, tadi waktu sebelumnya Anda belum memiliki username dan password, maka di bagian ini tertuliskan login dan username. Dan sekarang karena Anda telah memiliki username dan password, maka informasi yang tadinya hanya login dan password telah berubah make a new submission or view your pending submission. Nah, selanjutnya untuk memastikan bahwa apakah username dan password tersebut telah dapat digunakan, silahkan Anda bisa tes dengan terlebih dahulu arahkan kursor pada sudut kanan bagian atas tampilan jurnal ini. Nah, sehingga muncul tulisan dashboard view profile dengan mengklik tulisan logout. Nah, ini misalnya. Nah, tadi sebelumnya yang dicontohkan saya menuliskan username Hairul _123 dan saya mencoba untuk memasukkan password yang telah saya daftarkan tadi. Nah, setelah menuliskan username dan password, maka selanjutnya untuk memastikan silahkan klik tulisan login. Nah, maka setelah tampilan seperti ini, maka Anda dapat mengajukan naskah penelitian Anda pada jurnal ini dengan mengklik tulisan New Submission. Nah, pastikan bahwa ketika suatu saat Anda mengajukan naskah artikel penelitian pada jurnal Madako Elementary School ini, pastikan naskah yang diajukan telah sesuai dengan template jurnal Madako Elementary School
yang dapat diakses melalui website jurnal tersebut. Nah, misalnya untuk mendapatkan template jurnalnya itu, Anda dapat mengakses pada tulisan jurnal template. Tinggal diklik. Nah, kemudian silahkan untuk mendownload terlebih dahulu dengan mengklik tulisan file lalu download. Kemudian pilih opsi Microsoft Word. Nah, setelah mendownload, tampilan ini, tampilan template ini nanti akan membantu Anda dalam arti akan memberikan kemudahan bagi penulis untuk memasukkan hal-hal yang dibutuhkan di dalam template ini, misalnya mulai dari judul, kemudian nama penulis, abstrak, dan seterusnya. Jadi yang tadi menjadi syarat ketika mengajukan manuskrip atau artikel jurnal penelitian pada penerbit jurnal Madako Elementary School harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada template jurnal ini. Nah, baik. Setelah melakukan penyesuaian template, silahkan nantinya melakukan login sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya. Kita kembali terlebih dahulu. Masukkan password, kemudian login, kemudian silahkan mengklik tulisan New Submission ketika pertama kali ingin mengajukan manuskrip artikel penelitian atau sejenisnya pada penerbit ini. Nah, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diminta dalam hal ini, misalnya mulai dari bahasa submisi yang digunakan, apakah berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Kemudian kebijakannya bagaimana secara default, kemudian submission requirement dengan artinya apakah Anda menyepakati ketentuan yang ada dalam hal ini atau Anda dapat langsung memberi tanda centang pada kotak sebelah kiri yang ada dalam keterangan tersebut. Kemudian setelah itu, Anda dapat memberikan komentar kepada tim editor jurnal ini. Misalnya saya contohkan, mohon Bapak Ibu pengelola jurnal dapat memberi layanan terbaik terhadap naskah jurnal yang diajukan. Nah, misalnya. Kemudian di sini ada kontak korespondensi, artinya kontak korespondensi adalah penanggung jawab dari naskah yang kita ajukan. Nah, artinya ada informasi yang ditujukan kepada penanggung jawab jurnal, artikel jurnal yang diajukan. Anda dapat langsung saja memberi tanda centang pada kolom sebelah kiri. Nah, kemudian lanjutkan dengan mengklik Save and Continue. Nah, setelah itu silahkan lakukan upload file. Nah, yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwa file naskah yang diajukan harus telah sesuai dengan template jurnal yang ditetapkan pada penerbit jurnal Madako Elementary School. Nah, apabila
Anda telah melakukan penyesuaian template, Anda dapat menguploadnya dengan mengklik tulisan Add File. Nah, tinggal Anda memilih artikel jurnal yang telah Anda buat dan telah disesuaikan template-nya. Nah, setelah mendapatkan, misalnya saya anggap saja ini adalah artikel jurnal yang telah kita lakukan penyesuaian template. Setelah kita dapatkan filenya, kita klik open untuk proses upload. Nah, di sini ada keterangan apakah jenis file ini, kita tuliskan artikel teks. Nah, kemudian setelah itu save and continue. Kemudian silahkan memasukkan prefixnya, kemudian masukkan judulnya. Misalnya judulnya saya tuliskan template jurnal. Nah, ini hanya contoh saja, title judulnya misalnya. Nah, Anda dapat sesuaikan judulnya dengan judul artikel yang diajukan. Nah, ini hanya sekedar contoh, saya tuliskan template jurnal. Kemudian subtitlenya jika ada, kemudian abstraknya. Saya sebagai contoh saja. Dan setelah menuliskan abstraknya, silahkan memasukkan kontribusi Anda selaku apa? Sebagai tentunya adalah sebagai authors atau penulis. Nah, di sini ada add contributor apabila masih ada penulis lainnya. Karena biasanya dalam satu naskah yang diajukan terdiri lebih dari satu tim penulis. Nah, jika lebih dari satu tim penulis, maka penulis berikutnya silahkan diisikan identitasnya dengan catatan identitas yang dibutuhkan atau yang menjadi wajib untuk diisi apabila memiliki tanda bintang berwarna merah seperti contoh di bagian given name ini. Kemudian isikan kontak emailnya, negaranya, dan data-data lainnya. Kemudian di bagian contributors rules, di sini harus dipastikan peran orang berikutnya sebagai apa? Apakah sebagai penulis atau translator? Nah, kalau dia sebagai penulis, silahkan mengklik tulisan authors. Nah, kemudian di bagian ini ada principal contact. Kemudian ada include contributor in broad list. Nah, ketika yang pertama dipilih, berarti posisi penulis kedua itu menjadi korespondensi. Tetapi kalau bukan sebagai penulis korespondensi atau penanggung jawab artikel yang diajukan, cukup secara default memilih include this contribution in new browse. Kemudian apabila ada yang memiliki opsi tadi dapat diisikan, namun jika tidak. Nah, di sini saya tidak save. Nah, anggap saja bahwa artikel yang saya contohkan ini hanya ada satu penulisnya. Nah, kecuali lebih dari satu penulis, setelah mengisikan semua identitas data yang dibutuhkan sini, Anda dapat langsung saja mengklik save sehingga nantinya akan muncul dua nama di tampilan ini di list of contributors. Kemudian selanjutnya di sini ada additional refinement keywords. Artinya biasanya di dalam naskah yang kita ajukan itu memiliki kata kunci. Nah, dan kata kunci itu sesuai template ini terdapat di sebelah kiri naskah tulisan yang nantinya Anda ajukan. Nah, tinggal di copy paste saja dan dimasukkan di bagian ini.
Nah, setelah itu silakan klik tulisan Save and Continue apabila setelah mengisikan title-nya, kemudian abstraknya, kemudian list of contributor-nya, kemudian keyword-nya, lalu klik Save and Continue. Nah, setelah memasuki tahap keempat, itu menandakan bahwa artikel yang kita ajukan sudah fix, artinya siap untuk diajukan proses peer review oleh tim editor. Apabila Anda telah mengklik tulisan Finish Submission, maka peran selanjutnya akan dilakukan oleh pihak tim editor jurnal ini. Tinggal nanti penulis menunggu apa yang menjadi keputusan tim editor jurnalnya, apakah ada perbaikan ataukah ada penolakan terhadap artikel jurnal yang diajukan ataukah dapat langsung diterima. Namun biasanya ketika mengajukan manuskrip artikel jurnal itu biasanya paling umum dilakukan terlebih dahulu proses revisi baik dari tim editor maupun dari tim reviewer jurnal. Nah, oleh karena itu pastikan naskah yang diajukan itu betul-betul layak dalam pandangan penulis sebagai naskah yang baik untuk diajukan. Nah, oleh karena itu silakan klik tulisan Finish Submission. Lalu akan muncul konfirmasi dan silakan klik OK apabila telah menyetujuinya. Kemudian next step ini hanya informasi untuk memastikan artikel yang kita ajukan apakah sudah terkirim ke pihak pengelola jurnal. Nah, untuk memastikannya silakan klik tulisan review di submission. Nah, ataukah Anda bisa mengajukan artikel yang baru dengan mengklik create new submission. Ataukah Anda mau kembali ke dashboard awal jurnal ini. Nah, misalnya kita klik review di submission untuk mengecek apakah naskah yang kita ajukan itu sudah terkirim ke pihak pengelola jurnal atau editor jurnalnya. Nah, contoh bahwa artikel kita sudah diajukan itu biasanya tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tertera tanggal pengajuannya. Kebetulan hari ini saya buat video tutorialnya tanggal 11 Maret. Tapi di sini tertera 10 Maret. Ya, anggaplah kira-kira. Nah, kemudian di sini nanti Anda tinggal mengontrol saja di bagian review apabila terdapat review atau pengajuan naskah perbaikan oleh tim editor maupun tim reviewer, Anda dapat mengeceknya di bagian review tampilan ini. Nah, bagaimana jika suatu saat Anda telah keluar dari posisi ini untuk mengecek apakah ada proses peer review? Nah, Anda dapat melakukannya, misalnya kita logout dulu, kemudian masuk kembali di bagian submission, kemudian login. Setelah mengklik login, kita akan masukkan passwordnya untuk mengecek apakah telah ada proses peer review dari pihak pengelola jurnal. Nah, ini misalnya jurnal yang tadinya kita ajukan, di sini statusnya masih submission, artinya masih setelah berada dalam proses pengajuan, tinggal menunggu umpan balik dari tim reviewer atau tim editor untuk mereviewnya.
Nah, silakan nanti Anda mengontrol di bagian ini, misalnya dengan mengklik tulisan filter. Nah, di sini, kemudian di sini ada stack. Nah, stack yang saat ini eh, sedang berada pada bagian submission, nanti dikontrolnya di bagian review. Nah, di sini masih tertera no submission found, artinya belum dilakukan proses review. Jadi nantinya tetap mengontrol di bagian ini. Nah, apabila telah muncul bagian review di sini, silakan lakukan proses sebagaimana proses sebelumnya ketika melakukan pengiriman awal naskah artikel jurnal yang sebagaimana dicontohkan tadi dalam penjelasan sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya terangkan bagaimana cara membuat akun username dan password dan juga bagaimana cara mengirimkan artikel jurnal yang kita ajukan pada penerbit jurnal Madako Elementary School. Dan sebagai informasi terakhir, di sini ada bagian arsip. Ini menandakan apakah artikel kita itu diterima atau malahan ditolak. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam mengajukan artikel jurnalnya pada penerbit Madako Elementary School.